masih di bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Untuk Bapak Abdul Wahid, apa perubahan yang Bapak rasakan ketika menjadi anggota DPRD dan sebelumnya Bapak kan tukang ojek ini, maaf, apa Bapak tidak merasa gagap bahasa politik di kursi anggota Dewan? Monggo Pak. Iya, tentunya kalau merasa perubahan itu tidak ada. Iya. Jadi tidak ada yang merubah sesuatu itu kalau karena ada sesuatu. Iya, hidup itu apa adanya. Iya. Kalau kemudian yang menjadi perubahan itu mau tinggal masalah tugas dan tanggung jawab. Iya. Nah, tugas apa yang harus kita emban sebagaimana tugas dan fungsi DPRD itu sendiri. Ya, karena kita tahu bersama bahwa ada 3 fungsi yang harus kita kuasai serta harus kita miliki dan kita harus laksanakan. Yang pertama tentunya adalah legislasi, artinya pembuat undang-undang atau peraturan. Yeah. Tapi kalau sekarang sudah peraturan baru Mas itu menyangkut masalah legislasi itu. Kalau DPRD itu tinggal diganti dengan Badan Pembuat Peraturan Daerah. Legislasi itu ada terdapat di DPR RI karena itu membuat aturan undang-undang. Yang kedua adalah masalah budgeting, penganggaran. Ya. Dan ketiga adalah kontrol atau pengawas. Nah ini kemudian tugas yang kita laksanakan kemudian tidak merubah kehidupan sehari-hari karena hidup itu apa adanya sebagaimana Tuhan yang telah berikan kita seperti itu. Subhanallah. Kelihatan, lihat dari body language-nya saya lihat memang beliau ini humble, tulus dari hati. Dari body language-nya, dari jalan, dari ketemu saya di ruang make up tadi, subhanallah. Alhamdulillah dapat oleh-oleh saya. Bentar Pak ya, maaf. Saat ini di studio 9 Bukan Mata juga kehadiran istri dari Bapak Abdul Wahid, Ibu Junita Usulu ya. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Subhanallah, terima kasih. Thank you for coming to Not For Eyes, Studio 9, the Trans 7. Sorry, can English? Iya Mas, udahlah. Untuk Ibu Junita ini, maaf, mungkin silakan Pepi naik juga. Oh, Bapak juga nggak apa-apa. Silakan Pak Tukul dulu. Dulu ketika Bapak bilang ingin menjadi anggota Dewan, apa komentar Ibu nih, monggo ini? Awalnya sih ada rasa keraguannya karena melihat latar belakang Bapak yang hanya tukang ojek, juga latar belakang sekolahnya yang cuma SMA, faktor ekonomi juga. Awalnya sih ragu ya, tapi begitu besar kemauan Bapak untuk menjadi anggota Dewan ya bismillah aja. Mana lagi calon-calon Bapak yang saingan-saingan lainnya, ada yang seorang dokter, seorang dosen stikes, ada yang dari pakar hukum, dari pengusaha, dengan segala titel yang ada ya. Jadi sebagai istri ragu ya kalau Bapak ikut kompetisi, tapi karena kemauan Bapak dan semangat juga pendukung-pendukung yang dari tetangga-tetangga, jadi ya begitulah, terpaksa harus ikut. Jadi kalau boleh diambil intinya menurut pendapat saya Mas ya. Jadi Bapak ini kenapa bisa sampai berhasil, karena dia terlihat loh Mas dari ketulusan hatinya bahwa dia emang berniat untuk mengabdi, bukan untuk mencari niat yang lain ya Bu ya. Betul ya Bu ya. Jadi ya pasti akan dapat dukungan dari masyarakat penuh itu Mas. Wah, pemikiranmu nggak nyangka. Pola pikirmu tuh bener-bener. Tadi lo, ini biasanya lo depannya muji, belakangnya mau ngomong apa coba? Enggak, bener dikit dengan bisa. Terus sebetulnya nggak cocok kamu ngomong gitu tuh. Coba, silakan lagi Bang. Nih Bu, mohon maaf ya Bu ya. Sedikit ada yang pribadinya dikit nih Bu. Ada bedanya nggak Bu? Asap di dapur nih, dari menjadi tukang ojek kemudian menjadi anggota dewan Bu. Ngerti kan maksudnya Bu? Asap dapur Bu. Biasa mungkin biasa. Jangan nakut-nakutin, biasa nanyanya biasa. Mas, muka gue emang begini kemasannya, mau diapain lagi? Ya, tetap masih biasa, tetap masih jualan kue di pasar, masih jalan di pasar, tidak ada perubahan sekalipun tidak. Subhanallah. Dari pola makannya Bapak beliau. Pola makannya masih tetap biasa,
masih suka makan ikan teri. Enak banget itu. Iya. Yang penting jangan ikan tukul arwana aja. Ikan teri ya. Iya. Bagus itu tuh pakai nasi putih anget itu, wah dicocolin pakai. Biasa aja makan juga enggak di meja mau. Iya. Mau ambil sendiri saja begitu. Kalau sayur Bapak sukanya? Sayur-sayuran sukanya apa? Ya. Sayur. Semua sayur suka. Suka. Oh. Iya. Sayur daun pintu juga. Ya, kecuali daun pintu. Mas, daun pintu kok di sayur? Ya nanya kan ya. Harusnya. Daun telinga sekalian di sayur. Makasih Bu Junita. Untuk semua bintang tamu saya pada malam hari ini, apa pesan kalian bagi orang-orang yang merasa hidupnya berhenti, stuck di tempat, tidak bisa bergerak lagi? Silakan dari Mas Denny Cagur. Bisa ngeliat kamera ke sana atau ke lihat teman-teman saya sendiri. Acara lain. Oh, silakan. Iya, semua orang pasti punya masalah tapi tidak semua orang bisa keluar dengan baik dari masalah itu. Jadi menurut saya selalu pelihara mimpi yang ada, selalu punya motivasi untuk terus berbuat. Karena semua yang terjadi pada hidup saya juga semuanya berawal dari mimpi-mimpi saya. Begitupun Bapak pasti dulu pernah bermimpi pengen jadi anggota dewan, tercapai. Pernah mimpi jadi polisi. Jadi selama Anda masih punya mimpi, Anda belum gagal. Menurut saya. Bagus. Kalau dari Bribda Eka Yuli, monggo. Kalau menurut saya, ketika kita sedang mengalami masa-masa seperti itu, kita harus bisa lebih bersemangat lagi, harus bisa lebih bertekad lagi untuk bisa mencapai itu semua. Karena Allah pasti telah menyiapkan sesuatu yang indah untuk kita apabila kita senantiasa bersabar dan kemudian senantiasa bersyukur dalam kondisi apapun dan juga ikhlas dalam menjalaninya. Monggo untuk Pak Abdul Wahid, silakan kamera. Iya, kalau menurut saya bagaimana konsep hidup itu yang baik, yang tentunya kita peduli dengan sesama. Yang kedua, hidup yang baik itu adalah ketika kehidupan kita itu bermanfaat untuk orang lain. Melihat ada yang masih diam di tempat, belum membuat apa-apa. Bagaimana kemudian jiwa kita untuk bisa mengangkat derajat dari orang itu. Seperti apa? Yang tadi kita kembali, bagaimana hidup ini berguna untuk orang lain, kita saling menolong dan saling membantu. Sekira dengan kejujuran kita, keikhlasan kita, karena memang selama ini tidak ada barometer untuk mengukur keikhlasan. Tapi bagaimana tindakan kita yang terlihat itu betul-betul ikhlas. Dan mudah-mudahan yang kita angkat ini dia akan kemudian hidupnya lebih baik dan kita mendapat rahmat dari Tuhan. Sekira seperti itu. Luar biasa. Pemirsa, open your mind untuk membuka pintu-pintu kesempatan dalam hidup Anda, terus bergerak untuk terus berkarya dan menikmati hidup Anda setiap waktunya. Terima kasih untuk bintang tamu saya pada malam hari ini, Denny Cagur, Bribda Eka, Bapak Abdul Wahid Ibrahim dan Putri Bahar. Untuk menutup malam hari ini kita saksikan penampilan dari Putri Bahar. Pikir-pikir, lebih baik kau menyingkir. Kata orang, baiknya engkau menghilang daripada ku pusing-pusing-pusing mikirin dirimu yang tak penting. Daripada ku buyang-buyang dengan hidupku tak pernah senang. Sebodoh teing, kamu mau begini begitu. Sebodoh teing, itu bukan urusanku. Sebodoh teing, ku sudah muak denganmu. Sebodoh teing, ku bukan lagi milikmu. Sebodoh teing, sebodoh teing.
dipikir-pikir, lebih baik kau menyingkir. Betul kata orang, baiknya engkau menghilang daripada ku pusing-pusing-pusing mikirin dirimu yang tambah sinting. Daripada ku boyang-boyang-boyang denganmu hidupku tak pernah senang. Sebodoh teing,